Jumpa lagi dengan saya, Mr. Ochad atau biasa dipanggil Mr. O. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berjumpa lagi dengan teman-teman di dunia maya dan sekitarnya di podcast Bibir Manis Bincang-bincang receh manusia biasa. Subhanallah, alhamdulillah pada pagi hari ini saya sangat berbahagia sekali karena ditemani oleh seorang mahasiswi yang luar biasa, keren, gokil, hebat, ya, jos, ya, yaitu Mbak Anissa. Kurang lebihnya kayaknya mahasiswi sastra Inggris ya gitu ya, Mbak Anissa ya. Mbak Anissa, tolong spill CV singkatnya dan disapa dulu penggemar Bibir Manis, silakan. Baik, terima kasih Bapak sebelumnya atas kesempatannya udah diundang di Bibir Manis ya. Mungkin teman-teman udah ada yang tahu aku, mungkin juga ada yang belum tahu, belum kenal. Perkenalkan, aku Anissa, aku saat ini mahasiswa semester tua, semester 6, dan kesibukan aku saat ini mengurus magang ya, jadi sibuk magang. Dan kita teman-teman juga ada yang tahu, saat ini juga selain mengurus magang, aku juga masih aktif di beberapa organisasi, salah satunya adalah Paguyuban Duta Kampus Potra Potre UTN 2022-2023. Asal mana Mbak Anissa? Aku asalnya dari Blora, Jawa Tengah. Blora, Jawa Tengah. Tepatnya kecamatan apa, desa apa? Tepatnya di Kecamatan Kedung Tuban, Desa Soko. Kedung Tuban, Desa Desa Soko. Soko itu agak ya nggak pelosok tapi juga nggak kota banget gitu Pak. Tengah-tengah gitu ya. Iya, betul. Tapi kalau pulang turunnya di mana? Apakah dijemput lagi masih jauh ke desanya? Karena kita kendaraannya pakai transportnya itu pakai kereta api, jadi kita turunnya di Kecamatan Cepunya. Jadi kalau mau pulang ke rumah itu harus dijemput lagi sekitar 20 menitan gitu baru sampai rumah. Itu selalu saya lewati Pak kalau saya pulang. Bapak asalnya di mana? Cirebon. Oh, Cirebon. Oh. Saya seringnya naik kereta Airlangga. Jadi dari Surabaya Pasar Turi. Betul. Kalau ke Blora itu berarti seringnya kereta lokal itu ya? Iya, seringnya pakai kereta lokal. Murah meriah. Dan belum vaksin 3 juga Pak. Jadi gitu. iya, soalnya harus vaksin yang ketiga itu yang vaksin booster itu Pak. Makanya saya belum vaksin booster, makanya beli yang kereta lokal. Oh gitu. Kenapa belum vaksin? Ketinggalan jadwalnya Pak. Jadi lupa. Ya kan ini continue di mana aja bisa sekarang. Waduh. Iya. Iya Pak, nanti selepas dari sini langsung vaksin 3, vaksin booster. Mungkin langsung poster 1, poster 2 kali. Iya. Udah tersedia juga sekarang poster 2 itu. Penting itu Anissa, buat vaksin booster, apalagi nanti mau magang ke Jogja, kalau mau keluar kota kan nggak ribet, syaratannya sekarang vaksin. Iya, Apa takut disuntik jangan-jangan? Iya, lebih ketakut disuntik. Jadi belum disuntik aja tuh udah merem Pak. Udah ketakutan. Gitu. Gimana kalau nikah nanti? Emang nikah disuntik? Disuntik, bila KB, mau melahirkan, ya kan? Ya udah itu biar nanti aja ya Pak ya. Sekarang kan belum. Oh iya. Oh, berarti memang ada ya yang fobia jarum suntik itu ya? Banyak Pak. Banyak. Iya Pak, banyak sebenarnya orang-orang seperti itu. Oh, salah satunya nih saya. Iya. Pernah nggak apa kejadiannya kalau disuntik nangis? Kalau nangis tuh enggak Pak, tapi lebih ke jadi belum dia apain, belum disentuh sama dokternya tuh kita udah takut sendiri, udah ada gestur yang menunjukkan kalau kita ketakutan gitu Pak. Kayaknya saya di tas ada jarumnya. Jarum apa Pak? Suntik. Oh iya Pak, kan bawa jarum suntik buat apa Pak? Kok mencurigakan? Ngeprank Anissa aja. Jangan dong Pak. Hidupnya udah di-prank terus Pak, masa sama Bapak di-prank? Dibilang sama siapa? Menarik ini. Oh, di-prank sama kehidupan Pak, sama alam semesta. Iya, jadi kan namanya kehidupan pasti nggak selalu mulus Pak. Gitu. Gimana contohnya pernah di-prank oleh kehidupan? Kenapa Pak? Gimana contohnya di-prank saat kapan? Bagaimana?
Ya namanya hidup ya Pak ya, kadang nggak sesuai ekspektasi kita. Kita udah merencanakan sedetail mungkin, sebagus mungkin, tapi ternyata yang terjadi di luar dari apa yang kita udah ekspektasiin gitu Pak. Betul. Ya. Anissa masa remajanya gimana sih? Gokil ya kayaknya. Waduh, saya dulunya sangat nakal sekali. Sangat nakal. Sangat nakal. SMP. SMP paling nakal. Paling nakal ngapain waktu dulu? Waduh, yang paling saya ingat itu kita nggak boleh semir rambut ya Pak. Semir rambut. Semir rambut nggak boleh, warna rambut nggak boleh. Sepatu harus hitam, tali sepatu juga. SMP negeri berarti. Iya, SMP negeri harus hitam. Nah, waktu itu karena memang lagi bandel-bandelnya saya Pak, jadi karena saya dulunya berponi belum berhijab, jadinya poni saya itu yang bagian dalam saya cat. Poni bagian dalam. Jadi kan kalau poni kan gini ya Pak Ya, ya. betul. Jadi yang bagian dalamnya aja, yang luar itu masih hitam. Tapi karena emang guru BK-nya itu jeli, dipanasan, karena dulu saya itu ketua kelas Pak. Saya ketua kelas 2 tahun, jadi kelas 7, kelas 8 itu ketua kelas. Jadi kan kalau setiap ada panggilan ketua kelas itu kan kayak di tempat berkumpulnya gitu ya Pak. Itu di tempat yang panas-panasan gitu Pak. Jadi kalau udah di tempat panas udah pasti di sini kelihatan Pak. Jadi yang paling parah itu kalau udah ketahuan itu langsung digunting Pak sama. Jadi pernah dulu yang poni saya segini tuh jadi segini. Jadi lucu banget Pak dulu, ya Allah saya sampai malu. Jadi sejak itu saya gak pernah warnain rambut. Sejak itu. Pas itu digunting bulu matanya apa poninya? Kenapa Pak? Yang digunting poninya apa bulu matanya? Poninya dong Pak. Kalau bulu matanya jadi gundul nanti Pak. Nggak punya bulu mata kan lucu Pak. Lucu ya. Nah berarti apa motifnya Anissa itu nakal pada SMP saat SMP? Mungkin kan pergaulan juga ya Pak, dan merasa bahwasanya yang namanya sebenarnya prinsip saya waktu itu begini Pak, nakal boleh tapi prestasi juga harus imbang gitu. Jadi nakal boleh tapi nilai kita di sekolah itu juga harus bagus. Jadi terbukti. Jadi kelas 1, kelas 7, kelas 8, kelas 7, kelas 8 selalu juara 1. Kelas 9-nya turun juara 2 gitu. Jadi itulah kenapa saya nakal itu nggak takut, karena saya pintar kok gitu, saya bisa menimbang hal itu. Nakalnya pun juga bukan nakal yang negatif gitu, Pak. Masih tergolong umumnya remaja saat itu. Gitu. Kan biasanya ada penilaian dari sikap, apakah nilai akademiknya Anissa itu dipengaruhi oleh sikapnya Anissa. Misalnya harusnya 9 karena sikapnya Anissa yang kurang baik jadi 8. Oh, tentu enggak sih Pak. Sebenarnya kalau dulu itu saya termasuk dekat sama guru-guru. Jadi pandai sekali. Ibaratnya kalau bahasa mudanya caper ke guru, tapi capernya dalam hal yang positif. Caper kalau misal dalam setiap pelajaran kita aktif. Nah dari aktivis itu kita makin dikenal sama guru. Nah guru kan juga akan menilai anak ini seperti apa kan dari situ juga Pak. Jadi nggak cuma dilihat dari nakalnya, tapi ketika dia di kelas itu bagaimana. Ketika dia berjumpa dengan guru, apakah dia ramah, apakah bagaimana sopan santunnya, itu kan juga dinilai. Selain akademik dulu SMP apa prestasinya? Ikut kegiatan apa? Kalau dulu SMP cuma OSIS sih Pak. OSIS dan sering diikutkan lomba, cuma memang waktu itu karena mungkin akunya masih belum terlalu fokus ke lomba-lomba, jadi kalau diikutin lomba-lomba itu cuma ikut setengah-setengah gitu Pak. Jadi nggak terlalu aku pengen menang nih kayak gitu enggak. Jadi diikutin lomba ya udah lomba aja gitu. Tapi ternyata ketika aku flashback sekarang, aku jadi ada sedikit penyesalan kayak kenapa ya dulu aku nggak memanfaatkan kesempatan itu dengan baik gitu. Karena kalau kita udah di sekarang kan kita nggak bisa mengulang lagi ya Pak. Mbak tadi ikut lombanya setengahnya kemana? Setengahnya tuh kayak misal kita ikut lomba, aku dulu sering ikut lomba baca puisi. Geburitan gitu. Mungkin untuk yang lain-lain tuh ternyata ketika membaca puisi itu ada tekniknya, ada olah vokalnya, latihannya. Nah aku waktu itu hanya sebatas baca biasa, ya bukan baca biasa sih, tapi kayak olah vokal nggak dilatih, tekniknya tidak aku perdalami, jadi ya membaca puisi tapi nggak yang luar biasa gitu Pak.
sedangkan teman-temannya lain lomba pada saat itu sangat-sangat bagus gitu, melebihi aku. Oke, berarti kelas 9 nih udah mulai tobat apa belum? Oh, kelas 11 udah mulai tobat, Udah Pak. mulai tobat. Iya, udah mulai baik-baik. Nakalnya itu aja, yang paling nakal pernah melakukan apa? Kalau yang paling nakal itu saya masih ingat, jadi guru satu kelas itu sampai dihukum gara-gara saya. Jadi saya masih menjabat sebagai ketua kelas. Yang seharusnya ketua kelasnya itu selalu ada di dalam kelas ketika guru mau masuk. Ternyata waktu itu saya masih jajan di kantin, Pak. Jadi, dan kebetulan guru yang waktu itu mengajar adalah guru yang jadi guru BK itu, yang terkenal galak itu. Jadi beliau pas masuk yang ditanya pasti yang ketua kelasnya dulu. Kok pas beliau masuk itu ketua kelasnya nggak ada kemana? Teman-teman bilang masih di kantin. Akhirnya dalam 1 bulan tuh ibu itu nggak mengajar sama sekali di kelas saya, nggak masuk. Dan ketika saya menemui beliau, udah minta maaf, dimaafin, tapi tetap nggak mau ngajar selama 1 bulan full. Gitu. Akhirnya mau ngajarnya gimana? Mau ngajarnya ketika saya temui terus, Pak. Jadi ibu hari ini nggak ngajar di kelas kayak gitu. Iya nanti gitu. Tapi dengan pelajar yang galak ya, Pak ya. Kan dulu beliau sangat-sangat galak, jadi murid beliau tuh pada takut sama beliau, Pak. Kalau saya takut, cuma takutnya itu diulang-ulang lagi gitu, Pak. Nakalnya gitu. Iya, guru BK terkenal. Kenapa, Pak? Guru BK terkenal galaknya. Iya, sangat-sangat galak. Oh, saya nggak kenal ya. Ya nanti kenalan dulu ya, Pak ya. Tapi saya nggak tahu beliau masih ada di sekolah tersebut atau enggak. Belum pernah berkunjung ke sana. Selama kuliah jarang sekali, kan jarang pulang juga, jarang pulang. Jadi jarang berkunjung ke sekolah-sekolah dulu. Gitu. Karena kalau berkunjung ke SMA. SMA-nya. Oke, sekarang kita ke SMA nih. SMA itu SMA berapa? SMA Negeri 1 Randu Blantung. SMP Randu Blantung juga. Oh, SMP-nya tuh SMP Negeri 1 Kedung Tuban. Jadi kalau yang SMP masih di satu kecamatan, kalau yang pas SMA udah beda kecamatan. Randu Blantung itu. Iya. Jadi Randu Blantung itu kecamatan ya. Iya, bukan betul. kabupaten ya. Bukan. Kabupatennya Blora. Iya, betul. Kalau Cepu itu Cepu itu kecamatan juga. kecamatan juga. Justru orang ketika ditanyakan antara Blora sama Cepu tuh paling tahu Cepunya. Iya, betul. Iya. Jadi orang tuh kalau mengira Blora itu bagian dari Cepu. Betul. Padahal justru sebaliknya Cepu itu bagian dari Blora gitu. Iya. Dan Blora itu bagian dari Bojonegoro ya. Oh bukan, Pak. Blora sama Bojonegoro itu udah beda kabupaten. Nah terus Blora sama Cepu kabupatennya apa? Blora itu kabupaten. Kabupaten. Iya. Tapi ada kecamatannya, kecamatan Blora. Iya, ada kecamatan. Kok aku lupa ya, Pak ya? Lupa, Pak. Kalau kayaknya iya deh, Pak. Kecamatan Blora. Pak kurang tahu, Pak. Oh ya, nanti cari tahu lagi. Berarti Cepu itu bagian dari Blora. Iya, betul. Blora itu kabupaten. Iya. Oh gitu, ya. Cuma mungkin kenapa lebih terkenal Cepu karena di sana kan ada pusat migas. Betul. Dan ada kampus migas juga Betul. besar di Indonesia. Jadi, Iya tuh. jadi intinya kayak mahasiswa pemuda-pemuda dari luar Pulau Jawa, dari Papua itu banyak yang ke situ, Pak. Negeri kan? Iya, itu justru paling terkenal sekali, Pak, migas. Apa tuh namanya kampusnya? Akamigas. Akamigas ya. Iya. Berarti ramai dong. Sangat ramai. Cepu itu. Bahkan ada yang mahasiswa dari luar negeri juga. Jadi nggak cuma dari Indonesia aja, tapi ada dari luar negeri. Kenapa nggak kuliah di situ? Waduh, Pak, saya menghindari hitung-hitungan, Pak. Oh. Saya kalau hitung-hitungan kan bikin kepala pusing ya, Pak ya. Saya lebih menghindari, nggak mau mempersempit pikiran saya gitu. Tapi saya bahasa CV-nya Anissa itu pernah menjadi tutor les semua mata pelajarannya. Iya betul. Itu baru kemarin waktu kuliah semester berapa ya, semester 3, semester 4 itu kan karena banyak selain mengisi waktu luang, jadi saya pikir ini kalau saya daripada gabut kan mending mencari kegiatan lain yang bisa mungkin yang bisa nambah cuan gitu, Pak. Ternyata temen ada yang nawarin, mau nggak ngajar les anak SMP gitu, anak SMP SMA. Aku coba aja mau gitu, siapa tahu kan cocok. Akhirnya ternyata kita itu nggak bisa milih
aku cuma mau mengajar bahasa Inggris saja gitu. Ternyata kita harus mengikuti apa maunya si anaknya itu, Pak, apa maunya si orang tuanya. Dan alhamdulillahnya ternyata ketika mereka minta ajar semua materi mereka, aku masih nyantol banget di otak aku gitu. Untungnya gitu. Dan justru kebanyakan mereka itu malah minta ajarnya itu bukan bahasa Inggris, Pak. Jadi lebih ke matematika, kimia, fisika seperti itu. Justru yang bahasa Inggris saya di situ tidak terlalu terpakai begitu. Kenapa? Kurang tahu ya Pak ya, karena mereka lebih banyak fokus ke hitung-hitungannya Pak. Jadi kalau anak sekarang itu mungkin karena kurikulumnya juga susah ya Pak ya. Kurikulum sekarang kan sangat membutuhkan untuk anak-anak sekarang. Jadi mungkin untuk hitung-hitungan itu mereka butuh lebih pemahaman gitu. Berarti SMA lalu Batu? Iya. Jauh, ngkos? PP. PP. Aku kelas 10, kelas 11 itu aku masih naik bis Pak. Naik bis? Iya, aku itu berangkat sekolah itu naik bis. Ya, jadi aku bawa motor sendiri? Belum bawa motor sendiri soalnya karena waktu itu kakak aku masih kakak aku juga kerja jadi guru. Jadi motornya itu karena baru ada satu jadi dipakai sama kakakku. Aku yang ngalang waktu itu, jadi aku naik bis pulang pergi sekolah. Tapi kalau kan ada juga dari temen yang searah. Biasanya kalau ketemu ya bareng, kalau nggak ketemu ya aku dari naik bis gitu. Dan alhamdulillahnya tuh baiknya banyak guru-guru aku yang juga dari arah sama. Jadi aku kadang bareng sama guru aku gitu. Satu bis kadang bareng. Motor. Oh, ikut. Iya, kalau nebeng Pak istilahnya. Ya, uang jajannya lebih dong kalau nebeng. Iya, uang jajannya utuh kalau kan? Kalau nebeng. Ya sering aja nebeng. Tapi kan kadang juga nggak enak ya Pak ya, soalnya kadang itu yang bonceng itu udah sepuh gitu Pak. Iya, Ani saya nyetir. Waduh jangan Pak, berat badannya sangat berbeda jauh Pak. Kan sekarang kan jilbab nih. Apa sejak kapan berjilbab? Sejak SMA. SMA. Kenapa akhirnya jadi berjilbab? Sebenarnya kalau saat itu masih SMP itu masih lepas pakai hijab. Terus kemudian SMA udah mulai pakai hijab karena waktu itu satu merasa lebih pantas aja untuk pakai hijab daripada nggak berhijab gitu. Lebih pantas, lebih cantik kelihatan. Iya, lebih rapi aja. Lebih rapi aja. Terus setelah teman-teman juga banyak yang belajar agama seperti itu Pak, jadi kayak sering dinasehatin kita pakai hijab itu kan udah kewajiban kita sebagai wanita gitu ya. Jadi meskipun mungkin perilakunya belum sebaik kita pakai hijab, tapi kan sebenarnya kita udah melakukan kewajiban kita gitu Pak, pakai hijab. Tapi kan dulu waktu SMP nggak pakai hijab kan banyak dididik sama cowok, disukai, disenangi, dicintai. Iya. Iya mungkin Pak. yang dirasakan gimana dulu? Iya seperti itu. Seperti itu ya. Berarti dulu SMP pernah cinta monyet juga ya, pacaran cinta monyet gitu ya. SMP Pak paling parah. SMP itu paling parah-parahnya pokoknya. Parahnya gimana? Waduh. Kalau pacar itu pacarnya tuh cinta-cinta monyetnya itu pas zaman-zaman SMP itu. Jadi cuma ditembak lewat HP terima, yang penting tapi gak pernah ketemu Pak. Gak pernah ketemu ya terima aja gak apa-apa. Terus habis itu biasanya putus ya gitu. Berulang kali kayak gitu. Ganti lagi. Tapi nggak semua seperti itu, intinya nggak serius lah Pak waktu SMP. Yang paling diingat sama siapa dulu? Aduh, udah lupa Pak. Jadi udah lupa ya? Iya udah lupa. Tapi yang paling saya ingat itu karena dulu aku dulu itu ikut itu kayak pencak silat gitu loh Pak. Ikut salah satu pencak silat itu. Karena yang lelakinya itu banyak kan udah agak bisa dibilang kayak om-om. Tapi agak om-om banget sih Pak. Jadi umur 20-an, sedangkan aku itu masih SMP gitu Pak. Jadi ada yang sampai ngajak nikah. Udah ada pelatih silatnya itu. Iya, bisa dibilang kayak pelatihnya gitu. Itu ngajak nikah, tapi kan waktu itu masih kelas 3 SMP kan kayak masih kecil ya Pak ya, masih kecil masa diajak nikah. Jadi karena aku emang belum terlalu ke arah sana gitu pikirannya, jadi ya
nggak mau kan Pak. Terus akhirnya dia itu mau nunggu sampai aku lulus SMA gitu. Iya. Ya aku ya silakan kalau mau nunggu. Iya. Tapi ternyata ketika perjalanan aku di SMA udah ada kabar dia udah menikah gitu Pak. Berarti kan dia nggak. Iya. Oh gitu. Iya. Kita tuh pernah mengalami masa-masa alay ya Stefanus ya. Oh iya betul. Nah, Bambang juga pernah ya. Saya juga pernah. Ya. Kalau Terus, Bapak masa alay-alaynya seperti apa Pak? ini yang di podcast kan Anissa. Masa nggak boleh nanya Pak? Kan mungkin juga penontonnya juga pengen tahu gitu Pak. Biar nggak saya terus gitu Pak. Oh Kok jadi dia bilang saya ya Pak ya? Ya gitu, ada pacaran sama ada nakal juga ya, alay-alaynya kayak gitu. Saya pernah itu pacaran juga pas SMP kayak gitulah. Ya lucu lah pokoknya. SMP kan tempatnya, waktunya kita mengekspresikan diri. Iya. Saya tuh ingat alay saya tuh kalau pacar saya gambar dulu, ini dulu, pakai minyak rambut dulu, gitu. Ya persis lah. Ya kamu dulu ya, gitu ya. Nah berikutnya, berarti kamu bisa silat nih berarti? Bisa. Pasti kan itu kan waktu SMP ya Pak ya. Ya. SMA aku udah lepas karena udah beda. Karena aku sekolahnya itu kan full day school, jadi sampai sore kan beda kecamatan Pak. Jadi aku kan ikut pentas silatnya itu di gedung depannya di daerah asalku, sedangkan aku sekolahnya di jarak dari rumahku untuk ke sekolah itu sekitar 45 menit. Jadi kalau misal aku pulang sekolah masih harus latihan bela diri itu capeknya di aku gitu. Akhirnya aku memutuskan untuk melepas yang ini. Latihnya nggak capek? Latihnya nggak capek? Pelatihnya? Kan capeknya di kamu. Iya capek Pak. Capek juga kan ya, nggak di kamu aja berarti capek. Iya. Saya sudah bercanda orangnya. Saya juga suka dibercandain Pak. Oh gitu. Seringnya suka dibercandain sama siapa? Saya baru tahu ada orang yang suka dibercandain. Ya suka dibercandain, suka ngebercandain juga gitu. Oh gitu. Seringnya sama siapa dibercandainnya? Oh aduh banyak Pak. Oh, ya, berarti suka nonton konten-konten humor juga kan? Iya justru lebih suka yang hiburan gak sih Pak itu buat kita kayak refreshing. Jadi nggak mau lihat yang galau-galau Pak. Oh gitu. Iya karena kalau kita galau tuh akan mempengaruhi keseharian kita gitu Pak. Dan saya lihat Anissa itu tipe perempuan yang charming ya. Oh iya maunya yang ditampilkan memang maunya seperti itu. Oh gitu. Kayaknya murah senyum dari Anissa ini. Oh iya betul. Ntar kalau mau senyum dikira sombong Pak, jangan dong. Oh gitu. Anissa bisa, dulu ibunya gimana cara bikin Anissa? Kok Waduh. bisa ada pipinya dua kayak gitu? Itu kan pasti ada teknik-teknik. Nah aja gimana itu? Nah, saya kan nggak lihat Pak. Saya nggak lihat proses pembuatannya Pak. Aduh Bapak. Tolong tanyain ya kalau pulang ya. Manggilnya ibu atau mama? Panggilnya Mak. Mak bapak. Iya. Alhamdulillah masih melestarikan budaya Jawa. Iya Mas. Sama kayak saya manggilnya emak dan bapak. Nah, berarti tapi nanti kamu pasti berubah nih, minta dipanggilnya nggak emak lagi kalau punya anak ini. Oh, Iya kan? dipanggilnya maunya Umi. Umi, jangan Umi. Kenapa Pak? Ingat mama saya. Aduh. Saya dulu pacaran manggilnya Umi Ami. Namanya aduh. Waduh gitu ya panggilannya ya Pak ya. Kamu pacaran apa panggilnya? Aduh. Ya ada panggilan alay Pak, ada panggilan yang biasa aja. Oh, yang manggil alay apa? Yang alay dulu ada tuh pernah yang waktu SMP tuh mami papi Pak. Aduh. Kalau kita masa kuliah kan nggak ngorang, kalau SMP udah manggil mami papi kan itu kan alay banget ya. Iya itu benar-benar alay banget sih Pak. Saya sampai kok bisa saya dulu seperti itu. Saya manggil pacar Umi Abi itu saat mau menikah. Nah, masih wajar kan? Ya, kamu sih SMP udah manggil mami papi aja. Iya makanya Pak udah nggak pernah lagi Pak semenjak itu. Terus kenapa nanti kalau udah nikah, pengennya Umi Abi? Nggak tahu
Pak, mungkin karena sama yang sekarang gitu Pak. Nanti barangkali kalau lakinya kiai sih nggak apa-apa. Ya doanya aja ya Pak ya. Oh sama sekarang panggilnya Umi Abi. Ya enggak Pak. Ya sekarang manggilnya biasa. Oh biasa. Ayah. Ayang, ayang gitu ya. Insya Allah cocok ini. Insya Allah. Ya, menurut kamu, menurut dia belum tahu dong. Iya, makanya kan insya Allah. Kan kita nggak ada yang tahu Pak. Kan juga sekarang masih. Nanti kalau nggak jodoh jangan nangis ya. Kan kalau sakit hati pasti lah Pak. Yang namanya perpisahan itu pasti menyakitkan. Enggak. Kemarin saya perpisahan KKN nggak menyakitkan. Masa nggak menyakitkan Pak? Kan berpisah tuh sama temen-temen. Ya mereka senang, alhamdulillah akhirnya selesai. Oh gitu ya, iya betul kalau itu. Kalau saya di posisi mahasiswanya juga seperti itu Pak. Nah, iya, berarti kan perpisahan yang menyenangkan. Iya. Ya, gitu. Nah, berarti tidak semua perpisahan menyedihkan. Iya betul. Oh ya, nah jangan nangis kalau pisah. Ya semoga saja. Oh Bapak jangan gitu dong Pak. Pak itu pergerakan saya berpisah Pak. Iya, soalnya kan gini Anissa, dan yang perlu kamu ketahui dan saya memberitahu kamu bahwasanya selagi masih belum nikah, cewek dan cowok itu Nisa masih berhak memilih Nisa. Oh iya betul. Nah gitu. Dan kamu pun begitu. Kalau masih menemukan ada cowok yang lebih baik daripada dia, nggak apa-apa. Nah dan cowok kamu juga, kalau menemukan cewek yang lebih baik daripada kamu, ya nggak apa-apa. Nah maka dari itu jangan nangis, biasa aja. Pak pindah itu dong Pak. Jangan ke situ Pak. Oh gitu, oke baik. SMA, proses lagi kegiatannya. Ya sempat ikut OSIS juga 1 tahun. 1 tahun. Satu periode terus setelah itu ada satu ekstrakurikuler yang menurut saya itu paling menarik di antara ekstrakurikuler yang lain. Itu waktu itu namanya sih FDK. FDK itu forum diskusi konstitusi. Jadi belajarnya itu tentang pasal-pasal Pancasila kayak gitu. Waktu itu ajang waktu itu tuh yang paling bergengsi di SMA, namanya itu ajang 4 pilar MPR RI. Lomba cerdas cermat Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Jadi setiap tahunnya itu pasti ada ajang 4 pilar itu Pak. Dan proses perlombaannya pun juga awalnya dari kabupaten, kemudian karesidenan, provinsi, baru ke nasional. Nasionalnya itu di gedung DPR. Nah dulu tuh saya sangat-sangat bercita-cita sekali untuk ke gedung DPR melalui lomba itu. Akhirnya? Ternyata 2 tahun ikut, cuma sampai provinsi aja. Juara 2. Berarti di gedung apa kalau provinsi? Waktu itu di hotel di Semarang, hotel apa ya? Candi View. Oh iya, Pulau Jawa Tengah ya, Candi View. Tapi waktu itu lomba yang tingkat provinsinya di Semarang. Di gedung? Di hotel. Hotel juga? Iya di hotel juga. Masih ingat hotel apa? Hotel Candi View itu Pak. Candi View itu. Kalau saya satu saya Semarang gitu. Oh iya. Jurusan apa Pak? Sasi. Nah, tapi gelar saya dulu SU. Oh SU. Sarjana Humoris. Bukan dong Pak, masa humoris sih Pak. Kalau di sini SS ya. Iya, saya juga baru tahu Pak. Saya dulu kiranya tuh awalnya pengiranya juga SU. Karena waktu searching tuh biasanya gelar yang didapatkan itu SU. Ternyata kalau di sini SS. Spesial sambal gitu. Oke, kamu gimana ceritanya bisa kuliah di UTM? Di Semarang kan ada Unisula, ya kan? Bapak, maafin kakiku kesemutan Pak. Lulus? Kali Pak ya. Ada posisi, karena duduknya seperti ini posisinya agak kayak Pak. Iya. Gak apa ya Pak? Apa sampai? Berapa nih nanti tiketnya? Udah nyaman? Udah masih kesemutan Pak. Tiket dulu aja. Iya kalau lagi kursi saya biasanya di atas duduk. Nisa, gimana ceritanya kamu bisa kuliah di UTM? Kayaknya pilihan kedua ya.
Oh enggak dong, Enggak. kita pertama. Oh bagus itu. Soalnya saya kebanyakan kenapa boleh pilih kedua Pak? Gitu. Aku dulunya itu aku dulunya itu kuliahnya di Jogja, Pak. Jadi aku sempat kuliah 1 semester di Jogja, Oh gitu. tapi karena swasta, jadi dan orang tua aku tidak menyetujui. Salah satu alasan orang tua tidak menyetujui adalah karena di sana itu nggak ada kenalan siapa-siapa. Karena kakak aku itu kan dulu kuliah juga di UTM. Makanya sejak dari awal itu aku udah diminta untuk kesini aja, tapi akunya itu masih ingin melepas apa ya, garis keturunan ya Pak ya. Jadi kayak aku punya 2 mbak, aku punya 2 kakak, kita SD, STK, SD, SMP, SMA itu satu sekolah yang sama. Jadi aku kan bungsu. Iya, aku bungsu. Dan kakakku yang kedua ini kuliahnya di sini, aku mikir masa iya aku kuliah ikut lagi ke sini, masa nggak ada pembedanya gitu ibaratnya waktu itu nih. Jadi waktu itu keterima di Jogja kan seneng ya Pak ya saya, tapi ternyata memang kalau sesuatu hal yang tidak direstui orang tua itu kan selalu ada jalanannya, meskipun ketika kita mengikuti keinginan orang tua tidak melepas kemungkinan kita juga ada kendala ya Pak ya. Tapi rasanya kalau nggak ada ridho dari orang tua tuh emang susah gitu Pak menjalannya. Akhirnya udah menjelang akhir semester, karena waktu itu aku juga nggak tahu kalau bakal corona nih Pak. Corona kan waktu itu tahun 2020 awal itu ya. Jadi sebelum ada corona, 1 bulan sebelum corona itu aku udah memutuskan untuk berhenti dari kampus punya mama. Kemudian aku dijemput pulang sama keluarga, terus ngurus surat pindah dan udah mulai prepare buat ikut tes di UTM ini. Ternyata nggak lama kemudian corona, jadi kayak pas banget ya. Coba kalau kemarin aku masih di Jogja kan aku malah nggak bisa pulang sama sekali Pak. Waktu itu kan karena masih awal-awal pandemi kan kayak kita ketat banget. Iya betul. Jadi aku ada rasa syukurnya juga waktu itu. Jadi masa pandemi aku di rumah gitu sama keluarga. Terus kenapa akhirnya ke UTM? Karena aku akhirnya mengikuti keinginan orang tua aku, maunya di UTM. Jadi pilihan 1, pilihan 2 aku di UTM semua. Aku udah nggak pikir universitas lain, aku nggak mikir. Jadi langsung ke UTM aja, kalau lolos ya alhamdulillah, kalau nggak lolos ya udah gitu. Ternyata langsung lolos Pak ke sini, pilihan yang pertama. Sasing juga ada yang sama. Pilihan kedua? Pilihan keduanya waktu itu hukum. Kenapa kamu pilih sasing? Kenapa pilih sasing? Karena waktu itu aku merasa passion aku tuh di hukum, pokoknya di bidang-bidang hukum gitu Pak. Karena kan aku di Jogja aku ambil hukum. Iya. Makanya kenapa aku ambil waktu itu ilmu hukum? Karena aku merasa aku kan SMA ikut ajang-ajang perlombaan yang terkait pasal-pasal gitu ya Pak. Jadi waktu itu tuh kayak mendorong aku, oh ya aku kayaknya kesini aja. Tapi ternyata ketika aku menjalani hal tersebut, kok begini ya. Jadi akhirnya aku mencari program studi yang sekiranya aku suka di bidang itu, dan ternyata aku emang menyukai bahasa Inggris. Jadi dari sejak SD, SMP, SMA itu emang aku menyukai bahasa Inggris, dan kebetulan nilai aku juga bagus di situ. Jadi nggak ada salahnya waktu di UTM aku lihat ada sastra Inggris waktu itu Pak. Jadi akhirnya aku ambil sastra Inggris. Pakai jalur rapor? Iya. Jalur tes SBMPTN. Kalau rapor udah nggak boleh gap year ya? Iya, kalau gap year kan nggak boleh pakai rapor. Iya. Senang akhirnya di UTM? Senang karena mengikuti keinginan orang tua. Cobaan waktu itu. Kakak berarti prodi apa dulu? 2 kakak itu? Kalau kakakku yang pertama nggak langsung kuliah, jadi dia kerja dulu. Kakakku yang kedua ambil jurusan PGSD. Iya. Sekarang udah jadi guru BED? Iya, udah jadi guru SD. Udah PNS juga? Udah PNS juga. Jadi 1 tahun lulus, ikut tes langsung PNS. Keren. Iya, jadi yang lagi beruntung mungkin Pak, nggak tahu juga. Jadi PNS itu pertama faktor keberuntungan, kedua memang wawasannya luas, ketiga ya pinter cari informasi gitu. Di dekat rumah juga? Iya, dekat rumah. Sudah nikah? Sudah nikah. Kamu kapan? Belum Pak, belum ada yang lamar Pak. Ibu kalau udah ada yang lamar mau pas kuliah? Belum sih Pak.
lulus dulu dong Pak ya Allah. Iya. Masih muda pas semester. Iya betul. Masa masih muda udah langsung. Jangan kerja dulu, serius dulu. Ya. Setuju? Setuju. Kenapa? Kan bagus Pak punya uang banyak. Maksudnya bukan punya uang banyaknya, maksudnya kita kuliah, kita belajar keras, masa kita nggak apa ya istilahnya, kalau langsung nikah kan ibaratnya terus kita buat apa kuliah waktu itu gitu, masa kita nggak mengimplementasikan apa yang waktu itu kita pelajari di kuliah, seenggaknya kita adalah kerja gitu, hasil dari kita kuliah waktu itu tuh apa gitu. Emang kerja apa? Kalau aku sih pengennya ke bidang-bidang kayak tukang di pariwisata gitu. Jadi nggak pengen ke sektor pemerintahan BUMN? Belum ada minat ke sana. Benar-benar ke sana. Jadi kalau untuk saat ini masih tertariknya di bidang pariwisata. Anissa, prestasi kamu kan banyak nih, saya baca CV-nya. Coba 3 prestasi atau kegiatan yang menurut kamu benefitnya banyak untuk pengembangan diri kamu. Menurut aku benefitnya banyak itu ketika aku jadi Duta budaya. ikut putra-putri UTM, itu benar-benar pengembangan kemampuan aku tuh benar-benar sangat-sangat berkembang di sini. Emang yang kamu tampilkan bakatnya apa pas pemilihan duta? Kalau waktu di fakultas waktu itu bakat yang aku tampilkan itu storytelling, tapi waktu yang di paguyuban ya waktu di putra-putri itu aku menampilkan dance koreo. Iya. Iya. Mendadak belajar itu. Sebenarnya udah dari dulu suka dance, cuma aku orangnya tidak terlalu percaya diri untuk dance di depan umum, untuk menampilkan dance terus ditonton banyak orang tuh aku nggak percaya diri. Jadi waktu itu aku memberanikan diri untuk menampilkan dance gitu. Pas duta budaya. Waktu putra-putri. Pas duta budaya apa yang ditampilkan? Storytelling. Storytelling itu biasanya tuh menceritakan apa sih objeknya biasanya? Sebenarnya bebas sih Pak, kita bisa storytelling tentang diri kita. Ini kan di situ poinnya jadi kita bercerita. Apa bedanya cerita biasa dengan storytelling, apa bedanya sih? Gimana sih namanya storytelling? Mungkin kalau setahu saya kalau storytelling itu lebih ke ada permainan olah katanya. Maksudnya permainan olah kata itu ada percakapan. Jadi kita main peran juga di situ. Monolog. Bisa dibilang monolog. Gitu. Masih ingat nggak? Sedikit. Coba dong. Once upon a time, there was a village in Madura. This story is telling about the story of Madura Island. Lupa Pak? Pakai bahasa Inggris dulu. Iya, pakai bahasa Inggris. Untuk nilai plusnya ya storytelling Inggris Dan ya. kemarin waktu di Kota sangat disayangkan sekali waktu itu Budina selaku ketua paguyuban, selaku pembina Budina paguyuban di Kota Kotre, sangat menyayangkan sekali aku di situ tidak menggunakan bahasa Inggrisku. Jadi waktu saat speech, kemudian one question itu tidak menggunakan bahasa Inggris. Padahal seharusnya itu bisa jadi poin plus aku. So what do you get? The winner or the runner up? No, I just kita kampus Kota Kotre. Jadi ada yang dapat gelar. Iya, maksud saya kan gitu. Biasanya kan ada winner, ada. Iya. Aku nggak masuk ke golongan winner. Jadi masuk ke 12 besar itu. 12 besar itu kan ada yang favorit, runner up gitu, atau sahabat, dan sebagainya, berarti umum aja gitu. Iya, umum aja. Iya, ya mungkin kalau pakai bahasa Inggris lain lagi ceritanya. Ya begitu, sudah takdirnya. Oke. Duta budaya putra-putri kampus, terus setelah itu apa prestasinya, kegiatan lagi yang sangat berkesan, benefitnya banyak, impactnya banyak buat kamu?
kalau aku lebih ke kalau semenjak selain di samping itu ya kayak di samping acara ajang duta, aku lebih ke mengasah kemampuan aku di bidang lomba essay, kemudian voice over, aku juga voice of dubbing, voice over gitu. Kemudian baru itu sih, cuma dari apa yang aku dapatkan ketika menjadi duta, itu aku sering diundang untuk menjadi materi, menjadi narasumber, kemudian MC, bahkan di luar dari terlepas dari MTM itu seringkali, bahkan aku itu tidak pernah menyangka bahwasanya jadi MC itu dibayar. Karena selama aku menjadi MC di MTM itu ya kita karena sebagai duta ya udah jasa apa yang kita pilih ya udah kita serahkan ke kita sebagai duta gitu. Tapi ternyata ketika aku diundang sebagai MC di luar, aku mendapat fee, itu aku merasa kayak, oh ternyata dapat fee ya, selalu seperti itu. Aku rasanya bangga ke diriku sendiri, dapat upah dari hasil kerja keras aku gitu. Langsung check out keranjang Shopee. Enggak dong Pak, soalnya kan dapetnya susah itu. Dari dia apa yang jualnya? Dia tabung. Tabung. Iya. Rumah belanja. Kalau untuk belanja ada uang sendiri gitu Pak, jadi pengeluarannya beda-beda. Banyak banget duitnya. Enggak. Aduh Bapak, amin. Amin. Terus Anissa, tadi kan saya sempat dengar dubbing ya. Iya. Kamu pernah dubbing ya? Aku dubbing untuk video-video profile. Terus kemarin aku sempat di-hire buat isi voice over buat promosi launching iPhone Store di Lamongan. Oh gitu. Mengisi suaranya aja. Iya, pengisi suaranya aja. Kayak itu ya, kayak iklan-iklan gitu tuh ya. Iya betul. Terus aku juga sering ikut challenge voice over gitu. Dan aku sempat dinotis sama salah satu penyiar radio yang terkenal, DJ Ari namanya. Dia penyiar radio dari Bandung. Aku dinotis sama dia waktu aku voice over. Itu suatu hal yang bikin aku bangga juga sama diriku gitu. Gimana caranya orang-orang itu bahwasannya kamu itu pengisi suara? Nah itu aku belum, karena aku memang sekarang tuh masih belum memfokuskan kayak aku mau fokus ke VO aja nih, atau aku mau fokus ke penulis aja kayak gitu. Aku kan sekarang masih mencoba banyak hal, masih explore banyak hal. Jadi gimana aku biar dikenal sebagai orang, gimana caranya biar orang tahu kalau aku itu juga suka voice over. Aku sering upload ketika aku voice over atau ketika aku dubbing di sosial media aku gitu. Jadi orang biar juga tahu kalau aku juga ada kegiatan ini gitu, selain hal-hal yang lain. Contohnya gimana? Dubbing itu voice over itu? Contohnya kalau dubbing itu kan kita sesuaikan karakter apa yang mau di karakternya Pak ya. Yang promosi aja contohnya coba. Yang kemarin yang iPhone Store itu. Untuk Baca teks berarti ya? Iya, aku tetap harus baca teks soalnya kan cuma menggerakkan gitu. Iya. Di iklan-iklan gitu kan ya cuma menampilkan videonya aja tanpa suara, akhirnya kita yang ngisi kayak gitu kan. Iya betul. Ada contohnya ya kira? Ada, tapi aku agak lupa teksnya. Apa ya Pak ya? Kalau nggak ada teksnya aku agak susah juga. Jadi takutnya malah salah gitu. Iya. Jadi sekarang lebih ke voice over gitu ya. Bisa dibilang gitu. Tapi lebih ke sekarang lagi sering diundang jadi pemateri. Jadi pembicara. Dalam hal bidang? Kalau kebanyakan sih di bidang, kalau kemarin itu di bidang public speaking, kemudian catwalk. Terus untuk yang akan datang ini itu tentang skill, tentang mindset, kemudian ada diundang sama apa itu yang namanya duta keperawatan di kampus Semarang untuk jadi salah satu pengisi. Jadi mereka itu ada ajang pemilihan dan aku diundang menjadi salah satu pembicara untuk materi public speaking dan catwalk juga gitu. Jadi kebanyakan di materi-materi public speaking. Keren Anissa. Dan kami kalau kamu diundang duta kampus lain, tolong nomor HP-nya mintain. Dan sudah bisa podcast dengan duta.
berikutnya apalagi prestasinya Anissa, kegiatannya? Ini ceritanya gimana mau magang ini? Oh iya, betul Pak. Jadi ya kalau sekarang ini saya masih bimbang magangnya Pak, karena kan masih menunggu pengumuman juga. Oh belum. Belum, aku masih menunggu. Kan pengumumannya itu tanggal sekitar minggu kedua Februari itu baru. Jadi iya. termasuk TOEFL juga seperti itu. Berarti belum ya? Belum. Pengumuman ya. Iya belum. Kalau lolos baru makanya Februari sampai Juni. Iya betul. Itu disetarakan dengan SKS yang diampu dengan mata kuliah di semester ke-6 ini. Iya. Berarti semester 6 ini ya Anissa tuh ya. Ya. Senang ya kalau ikut UTM ya Anissa ya? Senang. Apa yang menyenangkan? Apa ya prosesnya? Prosesnya. Ya kalau namanya proses pasti ada yang menyenangkan ada yang nggak menyenangkan. Tapi aku senang melalui hal tersebut karena kalau aku nggak di UTM mungkin aku nggak akan ketemu dengan teman-teman sekarang, nggak ketemu dengan Pak Ocat mungkin kan aku juga kalau nggak di UTM nggak akan ketemu sama Pak Ocat kan. Iya betul. Terus aku nggak mungkin kenal sama dosen-dosen di sini, deket sama Wadek dan lain sebagainya seperti itu. Kamu sebelum podcast ini podcast dengan siapa? Pernah? Oh itu sih Pak, podcast sama Fisip sendiri. Fisip sendiri. Ya sama Fisip sendiri. Dan kemarin sempat ada beberapa ajakan podcast tapi emang karena waktunya yang nggak ada, jadi belum. Iya loh teman-teman, Anissa ini luar biasa sibuknya loh. Saya tuh schedule dari bulan apa itu Anissa? Aduh Pak. Desember itu loh teman-teman, luar biasa baru sempat. Ini juga saya relakan rele saya ini demi podcast. Aduh terima kasih banyak ya Pak. Aduh saya jadi gak enak ini Pak. Saya jadi gak enak, nggak bisa ngasih apa-apa. Aduh gak apa-apa Pak. Saya dikasih kesempatan aja udah seneng kok Pak. Oh, itu terima kasih loh Anissa. Sama-sama Pak. Luar biasa prestasinya. Kalau disepil semua prestasi di CV-nya Anissa nggak kelar 2 jam. Cuman tempatnya waktu, Anissa juga ya masih banyak kegiatan. Ya gitu ya. Bukan saya mengakhirkan, saya menganggur aja ya Anissa. Nanti kita ke sesi 2 masa kelar masa down ya. Aduh. Tolong itu dulu. Ya kita dulu ya. Oh iya. Iya. Anissa sebelum saya menggali mengekspor masa kelam kamu tadi ada yang lupa nih. Menurut Anissa peran dan fungsi mahasiswa kekinian itu seperti apa? Menurut aku di era zaman yang udah nggak terbatas lagi internetnya, teknologinya, aku yakin semua mahasiswa pasti nggak ada yang kudet. Aku yakin semua pasti mengenal teknologi, mengenal internet. Peran dan fungsi mahasiswa yang seharusnya saat ini adalah selalu update tentang apa yang terjadi pada saat ini, kemudian dan tidak melupakan fungsi dia sebagai mahasiswa. Maksudnya dia kan kalau mahasiswa kan ya pasti dia harus belajar dengan nilai yang bagus, lulus tepat waktu. Itu kan pasti juga akan membawa akreditasi bagus untuk prodi maupun fakultas maupun TF sendiri gitu. Jadi menurutku ya belajar segiat mungkin, optimalkan kemampuan dalam diri kita tuh semaksimal mungkin. Jadi jangan sia-siakan waktu deh gitu, karena kan yang namanya waktu nggak bisa diputar kembali. Nah menurut Anissa sendiri ya, apakah mahasiswa itu hanya berkutat di akademiknya saja? Dan menurut saya pribadi sih udah gak zamannya mahasiswa hanya mengandalkan nilai akademik itu Anissa. Seperti Anissa ini kan sampai saat ini menjadi mahasiswa yang berprestasi itu kan selain non-akademiknya juga kan. Nah menurut Anissa itu bagaimana ya nasihat ya motivasi ya untuk maba-maba ini agar menjadi mahasiswa yang berprestasi, apa tuh fisik itu sebagai itu belajar, berprestasi dan berkarya. Ya tuh bagaimana sekiranya mahasiswa itu tuh mencakup 3P ini. Kalau saya sih saya biasanya tambahkan lagi belajar, berprestasi, berkarya dan berkontribusi. Aku setuju sih Pak, yang masalah kita itu jangan hanya bagus kita itu nggak bisa hanya bagus di nilai akademis saja, dan
apa namanya, kita juga kalau misalnya nilai akademis kita nggak bagus, kita kan juga pasti punya, setiap orang tuh pasti punya kelebihan dan kekurangan. Kalau misalnya kelebihan kita itu memang adanya di luar nilai akademis, kembangkan saja apa yang ada di dalam diri kamu. Selagi potensi itu positif dan bisa membawa kamu menjadi orang yang lebih baik, kembangkan dan terus explore hal tersebut. Gitu sih Pak. Gitu. Terus untuk maba nih ya, untuk mahasiswa baru, kalian itu kan masih muda ya, kalian itu pemuda-pemuda, masih muda, generasi muda, di mana kalian itu harusnya menjadi mahasiswa atau menjadi generasi yang jangan pernah takut untuk mencoba. Mencobanya adalah mencoba hal yang positif, bukan hal yang negatif ya Pak ya. Jangan takut untuk gagal, karena kalian itu terkadang kegagalan, bukan kegagalan ya Pak ya, ketidakberhasilan itu terjadi ketika kalian udah takut duluan, udah takut gagal duluan. Jadi kalau kita dari awal udah takut mencoba, udah takut gagal, gimana kita bisa tahu kita berhasil atau enggak nanti gitu. Jadi intinya explore apa yang ada dalam diri kamu. Kalau misalnya kamu belum tahu nih kamu kemampuannya dari mana, cari-cari aja. Kalian kan pasti lihat sosial media, apalagi sekarang TikTok. Terkadang kita bisa menemukan potensi dalam diri kita tuh kayak misalnya ada yang lewat di TikTok, kok suka ya, suka, terus kita tertarik, mencoba, ternyata itu jadi potensi kita, jadi hal yang baru untuk kita yang bisa mengembangkan diri kita. Nah hal tersebut tuh apa namanya, tidak jauh-jauh dari kamu ingin mengeksplor diri kamu. Jadi jangan terpaku sama zaman kamu, jangan takut ambil resiko, karena aku dengar dari Pak Rusyadi, jadi aku sering sekali berbicara sama Pak Rusyadi, sama Pak Suroki. Oh iya. Aduh. Kita Rosadi ini. Waduh banget. Banyak nama Rosadi di sini ya. Iya. Ini khas keluarga mungkin ya, ada Rosida, Rosadi. Oh iya betul, Mbak Rosida. Aduh kan. Terus lanjut. Jadi jangan apa namanya, habiskan masa-masa gagalmu itu saat ini, saat kamu muda. Jadi kalau kamu gagal nggak apa-apa, gagallah sebanyak-banyaknya ketika kamu masih muda. Jangan sampai kamu gagal pas usia tua gitu Pak. Gitu. Gagalan, tapi dari kegagalan itu kamu juga harus mengambil, harus ada yang dapat kamu ambil. Jadi kamu nggak cuma gagal, mencoba gagal, tapi nggak ada yang kamu ambil, nggak ada hikmah yang yang kamu dapatkan, nggak ada pelajaran yang kamu dapatkan, kan nanti pasti jadinya sia-sia juga ya dari gagal-gagal tersebut. Jadi kalau misal kamu selalu gagal dalam mencoba sesuatu, it's okay, nggak apa-apa, karena setiap orang itu punya masanya masing-masing, punya waktunya masing-masing. Jadi jangan terpaku orang lain sukses, kita juga harus sukses di masa itu juga kan juga. Jadi sesuaikan sama kemampuan diri kamu, apa ya, kamu mampu atau enggak pada saat itu untuk meraih kesuksesan pada saat itu, kayak gitu. Jadi semua balik lagi ke diri kita, mampu atau enggak, kayak gitu. Kadang yang suka lewat di sosmed kita tuh TikTok, IG itu nggak suka permisi ya. Nyuwun sewu gitu ya, lewat aja ya. Oh iya, berarti itu kalau cuma lewat aja kita nggak ada ketertarikan di situ Pak. Gitu ya. Berarti hal tersebut belum membuat kita tertarik. Gitu. Berarti kita harus explore lagi di tempat lain, di Instagram kan ya, di Pinterest juga banyak. Ya. Kalau di IG kan kita sudah berteman nih, di TikTok berteman belum? Masa di IG udah berteman Pak? Iya tuh. Bapak belum tahu aku Pak. Loh, saya sering lihat konten kamu. Apakah udah berteman? Bapak IG-nya apa? Jadi harus di setan. Enggak ada Pak. Coba apanya mana? Bapak. Kok sering muncul itunya Anissa di IG saya? Kok saya bisa lihat story-nya Anissa? Pak jangan begitu atau Pak, saya jadi agak enak ini. Jadi harus setan anak saya. Tapi Terakhir yang pakai kerudung hitam itu kan? iya. Nah iya. Iya Pak, saya belum follow back Pak. Oh. Maaf ya Pak ya. Aduh Pak. Soalnya jarang cek followers, jadi kalau lagi pas banyak kita aku jarang cek satu persatu gitu. Jadi baru tahu kalau ada yang follow aku, ternyata aku belum follow back ya pada saat kita lagi ngobrol seperti ini dia. Aku udah follow loh, tapi belum kamu follow back kayak gitu. Kan ada notifikasi. Itu notif Instagramnya aku matikan. Oh begitu. Jadi biar kalau
Kenapa begitu? Soalnya biar aku nggak terlalu terpaku untuk selalu main Instagram kayak gitu. Karena aku kadang orangnya kalau udah main Instagram nih Pak lupa waktu gitu. Yang bikin lupa waktu apa? Kita biasanya tuh ada sindrom dimana kita kalau udah scroll gitu, Iya. scroll terus gitu Pak. Ya, Kita udah kayak kan hal yang bermanfaat. iya sih. Heeh. Tapi kadang di antara yang bermanfaat pasti selalu muncul yang tidak bermanfaat Pak. Yang bikin kita yang awalnya terinspirasi jadi hal-hal yang mungkin bikin sedih, Ya. bikin galau kayak gitu. Berarti kalau kamu tadi belum follow saya itu berarti nggak nonton konten saya ya? Kenapa Pak? Berarti kalau kamu belum follow saya tadi itu, Kan lihatnya di YouTube Bapak. iya berarti konten IG saya nggak lihat ya? Belum. Iya aku belum tahu Pak. Tahunya di YouTube aja. Ya. Karena saya itu TikTok, IG, YouTube. Oh begitu. TikTok juga punya Anissa. Ada. Coba sekalian. Aduh. Aduh Pak maaf ya Pak ya. Terus habis ini jangan langsung di blokir loh ya Pak ya. Ya, enggak lah. Saya malah nggak Oke, pernah oke, blokir kok. Saya DM siapa itu loh nggak dibalas ya. Saya mengajak podcast itu. Saya nyari-nyari yang berbakat itu, cantik berbakat itu di akunnya mahasiswa IPN, akunnya kota potret gitu lah, baca. Apa namanya Pak sama ya Pak? Sama. Bambang ada IG Bang? Nggak ada. Nggak ada. Nggak main IG. Mainnya apa? Nggak main apa, cuma WA dong. Yang ini ya Pak ya? Betul. Khususnya mirip Anissa ya? Masa iya Pak? Ya Allah ternyata Bapak juga udah follow saya. Astagfirullahaladzim. Maaf ya Pak ya. Tidak bermaksud untuk tidak fallback Pak. Pokoknya saya tuh sangat menghargai, apresiasi yang bikin karya di sosmed. Saya Cantik loh istrinya Bapak. iya cantik dong. Ya, Bama juga nanti saya cantik. Oh pasti. Oh, Cari yang siap. banyak Pak. Cari yang banyak. Cari banyak ya. Iya pasti. Kenapa cari yang banyak sama? Ya pengen aja. Oh, Hari pertama di sini. asal itu ya. Nggak bercanda Pak. Enggak apa-apa, nggak serius juga. Nanti kalau diajak podcast ini Mama. Ya jangan Pak kalau saya. Nanti. Tapi lucu kok ngomongnya. Iya Pak, emang lucu orangnya. Lucu kok. Tapi ya wajar nanti dia mengharapkan istri saya juga. Kadang udah tampang ya kan, lucu. Biasanya orang lucu biasanya cantik manis ya. Biasanya cantik. Karena emang orang cantik tuh nyarinya yang lucu-lucu Pak biasanya. Tertarik sama yang humoris. Iya. Berarti saat ini cowoknya Anissa juga lucu. Iya, mengemaskan. Kayak gemoy berarti. Enggak sih Pak, cuma saya lihatnya mengemaskan aja ya. Berarti temennya itu ada nyubi dari itu. Iya, ada sindrom-sindrom gitu. Gitu ya. Kayak kertas habis dimakan, kayak kertas nasi dong ya. Ingin diremas ada gitu ya. Ya gitu Anissa. Nah, saya pengen tanya nih, kenapa Anissa itu eksis banget di sosmed? Kenapa eksis banget di sosmed? Karena sosmed itu aku jadikan ajang untuk membangun personal branding aku. Sama kayak saya. Ya betul. Jadi bagaimana sih kita mau dikenal sama orang lain kalau cuma mau jangkauan pendek ya nggak usah bikin sosmed. Tapi kalau kita ingin dikenal oleh orang lain dengan jangkauan yang lebih luas, makanya adanya sosmed itu ya di situ. Jadi kan di situ kan berarti kita bisa mengambil nilai positif dari sosial media gitu kan. Betul. Jadi nggak cuma buat yang konten mungkin joget-joget kayak gitu kan Pak. Jadi kan itu kan nggak terlalu menurut saya mungkin ada faedahnya di hiburan, tapi kan ada hal lain yang mungkin lebih bermanfaat gitu. Terus saya pernah dengar orang itu ngomong sudah saatnya kita itu jangan jadi penonton terus. Nah, karena itu juga kita harus menjadi yang ditonton, dari subjek menjadi objek, begitu Anissa.
Setuju sih Pak saya. Saya suka melihat konten kamu. Aduh Pak, jangan begitu konten yang mana Pak? Yang terakhir itu yang pakai kerudung hitam itu. Yang kerudung. Tapi konten saya banyak yang pakai kerudung hitam. Iya, yang terakhir itu. Oh, ya. Semalam apa kapan kayak gitu ya. Ya karena kan mau di story itu kan di atas itu kan. Kayak gitu. Ya, tapi saya suka kontennya Anissa. Alhamdulillah kalau ada yang suka. Suka. Anissa, gini Anissa, saya pernah dengar ya dapat informasi lah, orang cantik berprestasi itu tidak pernah mengalami kesedihan, terpurukan, kegalauan atau masa down. Apakah benar seperti itu? Apakah Anissa tidak seperti itu juga? Anissa senang-senang aja, saya lihat dari tadi pagi ketemu di sosmed juga ya senyum aja orangnya kayak gitu kan, tapi kan nggak pernah sedih kelihatannya ya, gitu ya Anissa, nggak pernah sedih. Oh, jangan ditanya dong Pak itu. Kalau sedih kan udah jadi bumbu-bumbu kehidupan saya. Nanti nangisnya belum. Iya, belum nangis Pak. Aduh, udah keluar aja ini. Gimana cerita sedihnya Mas Aklan? Mungkin yang waktu kita masih kuliah aja ya Pak ya. Ya. Jadi sebelum aku memutuskan untuk di UTM, sebenarnya tuh udah ada problem di situ. Sebelumnya kan aku kuliah di Jogja, kemudian memutuskan untuk berhenti. Lalu setelah memutuskan untuk berhenti itu kan aku nggak langsung kuliah di UTM kan, Pak. Jadi aku masih harus belajar untuk persiapan UTBK, baru ikut tes, baru pengumuman lolos atau enggaknya. Dalam proses itu aku kan banyak sekali nganggur di rumah, tapi nganggurnya kan juga maksudnya sama-sama belajar gitu loh, sambil belajar juga. Cuma karena emang yang lain kuliah, mungkin kayak teman-teman aku kuliah, aku ini masih nganggur, mempersiapkan buat aku ikut tes lagi. Ada problem di keluarga aku, jadi lebih ke kakak aku. Jadi aku sama kakak aku yang kedua itu sering berantem, sering biasa kalau perempuan semua kan Pak ya. Kalau perempuan sama perempuan kan biasa seperti itu, adu-adunya. Jadi aku itu karena waktu itu tuh aku selain belajar, namanya orang belajar pasti butuh hiburan juga. Aku suka ke gunung, ke alam gitu. Jadi aku waktu itu sempat mau mendaki gunung dan minta izin sama orang tua, diizinin, tapi sama kakak aku itu gak diizinin. Dan ada kata-kata yang sangat-sangat menyakitkan aku, bahkan sampai sekarang tuh hal tersebut masih selalu aku ingat. Jadi kalau ini gak apa-apa kalau bincangkan. Jadi waktu itu kakak aku itu nggak kebolehin aku untuk naik gunung karena merasa bahwasanya aku masih nganggur, aku masih belum jelas statusnya sebagai apa, belum kuliah aja juga keluar, terus katanya mau ke UTM tapi kan masih belum ya Pak ya. Jadi kakak aku tuh nggak suka kalau aku itu neko-neko gitu ibaratnya, apalagi kalau anak perempuan naik gunung itu kan nggak terlalu, kurang untuk di desaku itu kurang etis lah gitu itu. Jadi kakak aku itu ngomong gini, kuliah aja belum benar gitu, ibaratnya kuliah aja belum benar mau main gitu, ibarat mau main ke alam gitu. Kalau ke alam yakin pulangnya hidup gitu ibaratnya. Dia ada kayak gitu. Aku sejak itu kayak merasa, aku pengen membuktikan kalau aku selain senang-senang, aku selain cari hiburan di luar, aku juga bisa mengimbangi hal tersebut akademiku gitu. Jadi aku akan buktiin kalau nanti aku ikut tes pasti aku bakal lolos gitu. Dan ternyata ketika aku ikut tes dan aku lolos itu tuh aku langsung ingin menyombongkan diri ke kakakku itu kayak, nih aku berhasil nih, aku kemarin naik gunung, itu aku tetap berangkat naik gunung Pak waktu itu. Aku kemarin naik gunung dan sekarang pas aku berhasil lolos kayak aku berhasil apa yang kamu omongin itu nggak benar gitu kata orang gitu. Terus selama perjalanan di sini, ketika aku menjadi duta, itu yang bikin benar-benar bikin aku down banget waktu itu. Waktu mau setelah pemilihan duta fakultas, jadi setelah pemilihan duta fakultas
mayoritas aku itu di sini belum ada kos tetap, jadi aku ikut kakak aku, kakak sepupu, ya kakak sepupu gitu kan, bukan kakakku. Dia ngontrak, jadi aku ikut ke kontrakannya dia gitu dulu sementara untuk beberapa hari, karena memang waktu itu masih ada undangan-undangan gitu, karena waktu itu yang ditolong aku dan juga temanku yang cowok itu akhirnya jadi setiap kali attending atau meeting kita itu aku yang hadir waktu itu. Waktu itu ada masalah sama kakak sepupuku itu. Kakak sepupuku itu dia adalah adiknya dari suaminya mbak aku. Jadi ibaratnya aku difitnah sama kakak sepupuku itu. Ada banyak sekali fitnahan, mungkin ada lebih dari 10, dan itu nggak ada yang benar. Dan di situ tuh ada saksinya. Karena aku kan di situ waktu ibaratnya numpang, saya tahu di situ numpang. Aku numpang di kontrakan tersebut itu sama temanku juga. Kita sama-sama dari Blora. Jadi waktu numpang di situ, tiba-tiba orang rumah nelfon aku. Ibaratnya kayak orang marah, kayak orang kecewa, kamu kuliah kok malah gini gitu, ngapain kuliah kalau kayak gitu. Aku kaget dong, ada masalah apa nih? Kayaknya aku gak ada masalah apa-apa. Terus ternyata dikasih tahu nih, si kakak sepupuku itu bilang tentang hal yang gak benar tentang aku ke keluarga aku, tanpa klarifikasi dulu ke aku gitu. Jadi kan orang rumah yang namanya dia percaya sama kakak sepupuku, kan merasa dia lebih tua dari aku, dia dianggap dia yang menjaga aku di sini, makanya orang rumah kayak kalau dikasih tahu sama dia langsung percaya gitu. Nah, pada waktu itu aku udah jelasin kan, ada saksinya juga, aku jelasin ini itu semua itu nggak benar. Dari gara-gara masalah itu aku dan kakak kedua aku itu sempat putus hubungan. Aku blokir, jadi kita sempat nggak berkomunikasi sama sekali. Pemasukan aku kan dari kakak aku yang kedua, jadi kalau aku udah memutuskan untuk memutus hubungan dengan kakakku yang kedua ini, berarti kan aku gak ada pemasukan. Waktu itu aku udah mulai, gimana nih, gak ada uangku udah menipis, apalagi waktu itu untuk pendaftaran duta, untuk pengeluaran duta itu kan juga lumayan banyak ya. Aku putar otak, gimana caranya biar aku dapat uang gitu. Aku nyoba-nyoba kerja. Karena waktu itu liburan, aku coba cari pekerjaan part-time di Surabaya. Ternyata di sana aku kena tipunya tuh gini. Di sana itu aku dijanjikan untuk ngajar les. Tapi ternyata ketika sampai di tempatnya itu, karena kita juga harus ibaratnya kayak menyerahkan data diri kita, KTP. Jadi KTP itu ditahan, terus harus tinggal di rumah itu, kayak ada mes gitu kan. Ternyata di situ tuh kita nggak langsung yang awalnya dijanjikan langsung dapat kerja, nggak sesuai perjanjian awal ini. Ternyata kita di situ nggak dapat kerja, makannya itu nggak enak, dan kita kalau mau keluar di situ kita harus bayar. Ini aku di situ benar-benar ditipu habis-habisan. Aku bisa aja kabur, tapi kalau aku kabur KTP ku gimana gitu kan. Jadi akhirnya karena waktu itu aku cuma punya laptopku jual. Laptop masih dari aku beli sendiri, aku jual, dan pada saat itu nggak ada yang tahu kondisi aku sama sekali. Mungkin yang tahu cerita ini itu cuma satu orang waktu itu, teman dekat aku, dan kalau diceritain sekarang berarti udah tahu semua. Jadi waktu itu pada saat kejadian waktu itu aku nggak cerita orang rumah, aku nggak cerita ke siapapun, benar-benar cuma aku pendam sendiri. Aku menghadapi masalah itu mungkin masalahnya itu cuma berlangsung selama 1 minggu, tapi pengeluaran yang harus aku keluarkan itu benar-benar sampai jutaan. Itu benar-benar bikin aku down, apalagi aku nggak ada pemasukan, udah ada masalah sama keluarga, aku nggak cerita sama siapa, aku nggak ada support system dari siapapun. Itu benar-benar yang bikin aku kayak sempat hampir mau bunuh diri waktu itu, sempat mau mengakhiri hidup waktu itu. Kayak aku udah kuat lagi, benar-benar udah sesek. Karena pada saat di rumah mes itu aku tuh yang paling muda, bahkan aku itu nggak bilang kalau aku itu anak kuliah.
aku bilangnya aku emang cari kerja gitu. Ternyata setelah mereka tahu kalau aku kuliah, itu justru aku malah kayak jadi kuliah. Mereka itu menganggap sebelah mata aku di situ kan cari kerja, tapi mereka itu tahu kalau aku kuliah tuh menganggap kayak buat apa kuliah tuh, kamu juga gak punya uang, kamu betul tuh kuliah tinggi, kamu tuh kalau kuliah tuh harus punya kenalan orang tinggi gitu, jadi orang tinggi tuh orang dalam gitu loh. Si orang-orang di situ tuh ngomong kayak gitu, jadi apa sih, kayak mereka tuh nggak tahu aja aku di kampus seperti apa gitu. Mereka nggak tahu aja aku di kampus juga berprestasi kok kayak gitu kan. Aku bukan mahasiswa yang kupu-kupu dan lain sebagainya. Jadi tapi aku nggak mungkin kan kayak menjelaskan aku seperti apa orangnya, karena itu menguras energi banget. Karena aku selalu menanamkan dalam otakku, kita tuh nggak perlu menceritakan bagaimana kita ke orang lain, bagaimana baiknya kita ke orang lain, bagaimana jatuh bangunnya kita ke orang lain, itu nggak perlu. Karena orang yang emang paham sama kita, tanpa kita jelaskan mereka pasti akan paham seperti itu. Jadi waktu itu karena aku udah mentok nih, gimana ya caranya biar aku keluar dari tempat itu, karena aku nggak bisa keluar kalau aku nggak bayar uang penalti, ibaratnya kayak gitu. Jadi akhirnya aku izin ke ibaratnya kayak bosnya gitu, aku izin mau keluar, aku bilangnya adalah mau servis laptop, padahal aku mau jual laptop aku buat ngambil KTP aku tadi. Jadi laptop aku jual, udah aku bayar, malamnya aku langsung, dan malamnya itu aku baru telepon orang rumah, baru telepon kakakku yang pertama. Jadi dan aku waktu itu belum baikan sama kakakku yang kedua. Jadi aku cerita sama kakakku yang pertama, ya mereka pasti sedih dengar aku sampai kayak gitu, nggak ada kabar sama sekali, tiba-tiba dapat kabarnya yang sedih-sedih itu. Aku merasa waduh, beban banget ya aku. Selama waktu kuliah di Jogja juga beban, maksudnya kan aku juga masih mengandalkan pemasukan dari orang rumah gitu kan, bukan pemasukan dari aku sendiri. Jadi aku merasa aku masih beban ketika aku masih membutuhkan uang dari mereka gitu. Waktu itu aku udah cerita, aku karena udah nggak tahu lagi mau cerita ke siapa, jadi aku bilang ke orang tua, ke kakakku, aku ada masalah gini. Terus akhirnya, dan aku juga bilang kalau aku sempat mau bunuh diri. Soalnya aku bilang, emang kalau kamu bunuh diri bakal menyelesaikan masalah. Dan aku tahu emang gak akan menyelesaikan masalah, makanya aku gak jadi bunuh diri gitu. Karena aku rasa kalau bunuh diri tuh belum tentu ketika aku setelah bunuh diri itu selesai kan, gak mungkin. Karena seringkali aku nonton kayak gitu tuh ternyata kehidupan kita setelah mati pun masih ada gitu. Dan aku pun juga masih takut, dan aku merasa juga masih banyak dosa. Jadi gak mau nambah dosa lagi untuk bunuh diri. Akhirnya cerita semua ke orang rumah, ke kakakku. Akhirnya aku dijemput pulang. Sampai rumah tuh aku ekspektasiku adalah aku akan dimarahin, aku akan di apa ya istilahnya, dihujat karena gini bayanganku seperti itu. Tapi ternyata sampai rumah aku dipeluk, aku ditenangin kayak jangan kayak gini lagi gitu. Kalau ada apa-apa itu diceritain, jangan apa-apa itu ditulis sendiri. Dan aku waktu itu cerita ke masalah ini, cerita ke teman dekatku, dia aja sampai nggak percaya kalau aku pernah melewati hal tersebut. Dia nggak percaya kalau aku pernah melewati masa-masa terdown itu, karena dia melihat aku seperti yang Bapak bilang tadi, aku selalu ceria, aku selalu tersenyum, tidak pernah menunjukkan kesedihan aku sama sekali di depan umum. Dan ketika aku bersama teman-temanku yang lain, mereka pun juga selalu beranggapan, mereka bahkan sampai bilang seperti ini, masih ingat sekali aku, kamu tuh gak pernah punya masalah ya? Kamu gak pernah sedih ya? Kayaknya kalau kita sama kamu tuh ini positive vibes, terus kayak gak ada hal sedih-sedihnya gitu. Kamu gak pernah punya masalah atau gimana gitu. Mereka waktu bilang kayak gitu, aku langsung nggak tahu aja ya, mereka jatuh bangunnya aku di belakang. Tapi ya udahlah, biarin aja, kan nggak mungkin cerita kayak gitu Pak. Itu sih yang paling dalam. Akhirnya bisa baginya gimana? Bisa baginya ternyata aku menyadari komunikasi sama keluarga itu penting banget. Jadi
cerita sama orang rumah, lebih terbuka. Kalau ada apa-apa itu langsung cerita. Jadi kan pasti kalau kita apa-apa cerita kan pasti nanti Pak ada solusinya gitu loh Pak. Selalu ada solusi dibalik setiap masalah gitu. Jadi kalau sekarang itu aku lebih ke, kalau yang sebelumnya aku selalu pendam sendiri, nggak mau cerita ke siapapun. Kalau sekarang karena udah ada teman cerita, jadi selalu cerita ke orang tersebut, ke orang tersebut, ke orang rumah kayak gitu. Sudah ada support sistemnya sekarang. Gitu Pak. Biaya kuliah dari kakak dua. Aku kebetulan mahasiswa IPK. Biaya kuliah dari kakak dua mengandalkan. Jadi kan kalau yang di Jogja itu full dari kakakku yang kedua. Karena kan apa namanya? Kalau ada di Jogja itu full dari kakakku yang kedua. Terus yang di sini itu kakakku juga ikut membiayai gitu. Maksudnya nggak full, cuma kayak untuk biaya hidup itu masih dibantu sama kakak. Orang tua? Orang tuaku itu petani, cuma karena mau kan udah tua ya kayak jadi tidak bekerja yang berat-berat, tidak kerja. Jadi penghasilan di rumah itu emang dari kakak. Menggunakan kakak dengan orang tua itu. Iya. Tapi ke sawah orang tua, ada kebun. Iya ada kebun, ada sapi juga. Jadi ya mengurus yang Punya sapi. iya sapi. Berapa ekor sapi? 2. Itu ternak membesarkan apa, punya anak sapinya terus dijual atau gimana? Ternak untuk di apa ya kalau bahasa Jawanya itu diopeni. Apa ya kalau bahasa Indonesianya apa? Kita beli Dipelihara. kita beli kecil terus dipelihara membesar terus dijual. Iya, kalau misalnya ada kemarin mendadak itu kayak gitu. Ya, berarti nanti kamu juga ingin juga seperti kakakmu membantu orang tua dulu. Iya betul, makanya aku nggak pengen langsung nikah karena aku merasa aku masih beban untuk orang tuaku dan rasanya nggak adil kalau aku itu belum bantu keuangan orang tuaku gitu. Gimana barangkali suatu saat, berarti kamu harus memberikan syarat kepada calon suamimu bahwasanya kamu juga ingin bekerja biar bisa bantu orang tua. Aku lebih ke itu sih, apa namanya, kerjanya itu kerja apa dulu dan tergantung nanti dapat suaminya seperti apa gitu Pak. Iya, ini saya nasihat, saya memberikan saran. Okay. Kalaupun kamu nanti nikah dan pengen membantu orang tua nih, nah, dan memang perlu ini menurut saya keterbukaan dengan calon suamimu bahwasanya kamu tuh pengen kerja apapun kerjaannya karena ingin membantu perekonomian orang tua dulu. Nah, tetapi kalau kamu udah terikat nanti udah nikah sama suami, penghasilan dari kamu kerja ini harus penetapan suami begitu. Nah, jadi makanya ya benar kalau kamu pengen bantu orang tua dulu berarti ya di pending delay nikahnya begitu Anissa. Ya. Gitu. Karena saya juga nggak mau nikah cepat-cepat. Masalahnya dilemanya nanti kamu udah lulus terus ada yang lamar ya kan, nah yang kebetulan yang lamar yang kamu sayangi yang kamu sukai tetapi kamu nggak pengen cepet nikah gitu. Nah kayak saya nih, saya dulu pengen nikah nih, pokoknya saya dekat sama ini, coba pengen nikah enggak, saya pengen cepet nikah nih, nggak mau pacaran saya dulu waktu itu. Enggak Pak, sorry, cari lain aja. Ya udah cari lagi. Ini saya sama yang B juga, Pak, saya mau nikah nih, saya nggak mau pacaran masalah lagi. Mau nggak mau katanya. Kayak tadi, saya pengen ada yang jawab, saya pengen kerja dulu, pengen ngasih orang tua uang. Kayaknya ya saya ke istri saya sekarang, mau nikah enggak? Kalau mau nikah bulan ini kita nikah. Alhamdulillah mau, kita masih kerja. Nah dari itu Mbak Anissa. Nah nggak apa-apa nanti Mbak Anissa itu seperti itu daripada nanti menjadi problematika di pernikahan. Saran itu Mbak Anissa.
Karena saya udah pernah nikah. Iya, saya belum saya kan belum pernah menikah, jadi mendengarkan saran dari Bapak. Udah kalau cerita tadi kayaknya nangis deh. Bentar lagi nangis manis. Mungkin karena udah terlalu lama, jadi udah terbiasa gitu Pak. Iya terus aku nangis tuh pengen. Oh, dalam hati saya tuh begitu. Jangan dong Pak, ntar makeupnya luntur dong Pak. Makeupnya 1 jam loh Pak. Ya kan abis ini udah gak ada salah lagi kan. Sepertinya tidak ada. Iya maksudnya makeup luntur itu nggak masalah. Oh iya sih. Apa bikin konten lagi nanti? Ya mungkin sekalian bikin konten Pak. Iya. Kan makeupnya masih nih Pak, jadi Iya. sekalian gitu. Iya. Soalnya tipe-tipe yang mageran untuk melakukan hal-hal berulang kali, maksudnya kalau dalam sekali makeup ya udah untuk banyak hal gitu. Iya. Iya betul. Iya. Oke. Berikutnya setelah kita tadi prestasi juga udah, sedih-sedih juga udah, ya sekarang kita ke sesi yang ketiga nih Anissa. Yang lucu, konyol yang pernah dialami oleh Anissa apa? Yang paling bikin ngakak gitu loh. Sebenarnya mendengar Bapak tadi cerita tentang awalnya, aku itu nggak jauh-jauh dari itu. Salah satunya Pak ya. Aku itu minus. Minus. Iya, aku sebelah kiri minus, sebelah kanan silinder. Kok beda-beda gitu? Iya, aku juga baru tahu Pak waktu periksa mata ternyata beda. Ternyata yang kiri minus, yang kanan silinder gitu. Jadi untuk melihat orang dari beberapa meter, mungkin sekitar 5 meter, 10 meter itu udah rabun, maksudnya udah nggak terlihat jelas wajahnya. Tapi aku itu tipe orang-orang yang suka menyapa orang. Suka menyapa, kalau emang aku kenal aku sapa. Dan aku pun ketika menyapa orang pun juga ceria gitu Pak. Jadi aku sering banget dan apalagi kejadiannya tuh aku nggak sendiri, maksudnya ada teman-temanku banyak dan aku tuh yang mempermalukan circleku itu. Misal aku melihat ada seseorang yang aku kenal dari belakang Pak, dari belakang tuh kayak potongan rambutnya, gayanya tuh mirip banget. Aku panggil, tapi manggilnya itu dari jauh Pak. Jadi belum deket udah kupanggil dengan percaya dirinya, dengan kerasnya. Dan itu kejadiannya di kampus. Waktu itu masih maba. Aku panggil dengan gayaku yang agak centil. Kalau aku suka manggil orang itu agak centil. Gimana coba centilnya? Misalnya ketemu saya gimana coba? Aku biasanya kalau sama Pak siapa ya, Pak Rozi. Ya, biasanya sering kayak gitu. Sama Pak siapa itu ya namanya? Pak Rio, dosen Ikom biasanya. Jadi kalau manggil situ biasanya gini, Pak Ocat kayak gitu. Tapi kalau sama yang lebih tua seperti itu. Tapi kalau sama yang seangkatan beda lagi kayak gitu Pak biasanya. Jadi udah maju dengan percaya dirinya, dengan keras. Pas nengok bukan dan jauh dari ekspektasi. Jadi waktu dia nengok kita langsung balik ke belakang gitu. Dan yang malu itu teman-temanku bukan akunya. Itu waktu yang masih kuliah. Terus sempat waktu itu lebih ke memalukan sih waktu SMA. Jadi aku ada guru SMA yang dimana dia itu rumahnya dekat rumahku. Cuma aku nggak tahu rumah dia di mana. Cuma aku cuma tahu kayak arah ke arah rumah dia itu kemana gitu. Beliau sakit dan satu kelasku itu mau menjenguk beliau. Karena kebetulan beliau itu wali kelasku. Akhirnya karena aku udah percaya teman-temanku itu merasa bahwa aku itu searah dengan guruku, dan aku juga percaya diri, aku tahu karena aku pernah dikasih tahu guruku kayak rumahku itu di sini loh Mbak kayak gitu. Karena aku yakin, jadi aku itu yang pemimpin paling depan naik motor sama teman-teman, jadi mereka kayak ngikutin aku. Ternyata aku nggak tahu rumahnya di mana. Jadi kita aku udah yakin oh kayaknya rumahnya belok sini nih. Udah belok, tanya ke orang situ, ada rumahnya ibu ini nggak? Siapa nggak? Waduh, jadi selama hampir 30 menit itu kita nggak nemu sama sekali rumah ibu itu. Aku jadi, aduh malu banget ya Allah waktu itu. Nah teman-temanku akhirnya taunya adalah telepon. Karena sebelumnya kan di telepon itu beliau nggak bisa. Waktu di telepon lagi ternyata udah nyambung, udah bisa. Ternyata bukan masuk gang yang sini, tapi masuk gang yang sini sebelahnya gitu. Ternyata ya Allah, itu memalukan sih. Jadi semenjak kejadian itu kalau ketemu sama teman-teman sekelas kayak dicengin gitu gara-gara nunjukin rumah yang salah gitu waktu itu. Ini
memalukan Pak itu. Malu kan? Langsung pakai topeng. Jadi kalau ketemu teman-teman sama teman-teman SMA ya sekarang tuh, kadang masih disinggung itu masalah rumah itu. Gara-gara kan emang saking percaya dirinya aku tahu rumahnya guruku waktu itu, tapi ternyata justru aku malah nggak tahu gitu. Kamu kalau pulang ke kampung kamu ketemu sama mereka, reunian gitu. Jarang sih, reunian, tapi kayak cuma pas momen-momen tertentu gitu. Lebaran biasanya. Lebaran, terus kayak apa ya? Ada tuh alumni SMA kayak bikin acara sendiri gitu. 1 tahun sekali gitu ada. Yang paling keren angkatanmu kuliah di mana? Kalau menurut aku sih yang paling keren di STAN. STAN. Ada yang di STAN. Itu sih. Karena dulu emang aku pengen juga ke STAN, cuma karena emang aku nggak menekuni di situ, aku nggak apa ya, prosesnya tuh nggak aku ikuti dengan benar, jadi akhirnya udahlah cari yang paling aja gitu. Akhirnya kita di penghujung podcast Bibir Manis ini, Anissa. Luar biasa Anissa, obrolannya sangat inspiratif, sehingga menurut saya memang pantas Anissa ini menjadi tokoh serasi inspirasi dalam Alhamdulillah. Bibir Manis ini. Doakan, saya lagi merancang menulis naskah buku saya yang kedua ini, Bibir Ada Manis. buku yang pertama. Ya nanti saya kirim PDF-nya. Ada PDF-nya. Iya, nanti saya kirim. Salah satu benefitnya adalah itu. Biasanya sih kalau yang transaksi itu saya kasih benefit, 2 benefit. Pertama buku saya, yang kedua free konsultasi bahasa Inggris dengan saya. Begitu ya Pak ya. Saya kan udah mahir berbisa. Aduh, aku juga masih butuh konsultasi nih Pak. Saya tuh ada geria Inggris juga. Nah, ada satu siswa itu orang tuanya tuh pengen saya langsung. Padahal saya tuh pengennya tuh ownernya bisa. Jadi tapi yang orang tuanya tuh pengen saya langsung ngajar. Saya pernah merekrut Alia. Alia. Semester 3 ya. Sama seperti saya Pak. Sama Pak? Iya. Nah pada waktu itu udah saya plotkan tuh Alia yang mengajar siswa SMP ini. Nah memang orang tuanya tuh pengen saya langsung gitu. Saya tuh sebenarnya tuh pengen bikin bimbel, udah ada bimbel Geria Inggris namanya. Pengennya saya tuh duduk manis saja, kalian mahasiswa-mahasiswa yang ngajar gitu loh. Dan belum saya kembangkan lebih jauh karena saya masih sering pulang, istri juga di Cirebon, anak di Cirebon, kayak gitu. Tapi kalau di sini itu Bapak ngekos atau? Sendirian kontrak. Ngontrak Di dekat puskesmas Kamal. Bapak udah ngekos? Sampun. Saya masih ada kamar 3 ini. Sampun. Nah, gitu. Berarti Bapak cari barengan? Nah, iya kalau yang cewek. Jangan Bapak. Bapak. Kontrakan aja. Iya, kontrakan 1 rumah. 3 kamar, murah meriah 6,5 juta. Nah, gitu. Saya teman-teman saya ada sih Pak yang semester ini mau ngontrak tuh. Enggak, yang cewek aja. Bapak ditonton sama istrinya nanti. Enggak apa-apa. Istri saya tuh punya moto gini, apa? Ya kan apa? Kalau bersama mahasiswi cantik, siapa punya cantik gitu, nggak apa-apa dipandang, yang penting jangan dimiliki. Oh gitu. Iya. Gitu ya. Ada pantunnya juga tuh Anissa. Apa Pak? Jalan-jalan ke stasiun Tawang, ngopi di atas kereta Sembrani. Cakep ya. Aku mau ngiso nyawang, mau dari iso mulai. Aduh. Istri saya tahu saya ada podcast kayak gitu. Ya gitu. Yang penting kan komitmen Anissa. Dan saya juga udah terbukti setia saya Anissa. Saya ngajar 7 tahun. Ya. Ketemu dengan mahasiswa cantik-cantik. Enggak. Tapi Bapak kalau boleh tahu Pak, Bapak memutuskan untuk menjadi dosen di UTM bagaimana Pak? Karena formasinya banyak di UTM. Nah itu nanti kalau ada perekrutan misalnya di UMN ya, cari yang formasinya banyak dibutuhkannya bisa. Nah pada waktu itu 4 kali saya nyoba di kampus Cirebon,
formasinya satu yang dibutuhkan dan persaingannya kompetitif. Enggak, selama 4 kali saya 5 kali dapat di sini baru lolos gitu. Jadi ya ada kesempatan. Tapi sebelumnya ngajar di mana Pak? Di Cirebon. Oh di Cirebon juga. Di kampus swasta. oh, oke. Gitu. Lalu memutuskan untuk pindah kenapa Pak? Kok jadi saya yang nanya ya? Ya itu karena formasinya banyak. Di sasi ini pada waktu tahun ini kan saya dosen baru masuk bulan Juni ya Nisa. Ke sini. Iya, sini. Kadang tuh ya ada siapa itu ya Nisa ya? Siapa Pak? Atau saya lupa namanya. Itu saking nggak percayanya sama saya bahwasanya saya dosen. Oh. Heeh. Siapa Pak? Lupa saya namanya siapa Tapi itu di ya. sini juga. Sasing malah. Oh. Jadi Pak, Bapak dosen apa sih? Dosen UTM, prodi apa? Sasing. Loh, Pak, mohon maaf Pak itu nggak ada namanya dosen. Itu jadi nggak percaya kalau saya itu dosen tuh bisa. Ya karena memang saya dosen baru, mungkin dia belum pernah diajar sama saya. Ya memang saya baru saja. Saya saat ini juga dosen baru belum ngajar di prodi Sasing. Jadi, Oh iya, ngajarnya di prodi yang lain. prodi yang lain juga MKU tuh. Iya. Dan ruangan dosen juga ada sendiri buat kita tuh di atas Oh. lantai 2 itu. Oh jadi nggak gabung jadi di bawah sini Pak? Enggak, Belum. karena nggak muat sini. Karena ada 9 dosen baru nggak muat di sini. Oh iya. Nah, Dosen sasing ada 9 kan? baru. Masya Allah. Nah, Kok makin banyak ya? Dokternya 4. Dan dokter itu saya, Sulfaria, Putri sama Bu Eka. Nah gitu. Jadi kita pakai ruangan dosen yang di atas tuh yang markas base camp kalian. Oh, iya, Itu sekarang udah di ruangan dosen tuh. Jadi ya mohon maaf, kalian tuh nggak bisa berlalu lalang di situ lagi. Oh pantas. Biasanya kita kumpulnya di situ ya Pak ya. Iya. Ternyata udah di apa namanya udah dipindah fungsikan ya Pak ya. Nah, ya sebenarnya kalau kalian main kumpul di situ ya langsung masuk ke ruangannya humasnya. Oh gitu. Kayak gitu. Oh berarti yang ruang dosennya itu di luarnya itu? Ya atau? di luarnya itu. Oh. Lalu kalau misal ada yang mau ke humas atau yang ke ruangan yang lain tuh nggak mengganggu? Ya nggak asal langsung masuk aja ke ruangan yang bersangkutan kayak gitu. Anissa luar biasa, keren banget. Berikutnya adalah Anissa sebelum closing statement saya pengen ada quotes dari Anissa untuk rekan-rekan mahasiswa dan teman-teman bibir manis Anissa. Silahkan kasih quotes untuk rekan-rekan mahasiswa se-Indonesia. Mungkin kalau dari aku untuk teman-teman ya yang nonton, mungkin yang sekarang masih nggak tahu nih mau ngelakuin apa, masih bingung potensinya di apa, nggak apa-apa, karena apa ya, aku pun juga sekarang masih ibaratnya masih mencari jati diri juga. Jadi nggak ada yang terlambat, semua itu pasti akan datang pada waktu masing-masing, dan kamu tuh mau menjadi apa adalah sesuai dengan apa yang kamu lakukan sekarang gitu. Jadi manfaatkan waktumu sebaik-baiknya saat ini Gitu bang. Gitu bang. Closing statement Anissa. Saya belum bikin tadi ya. Siapa pemilik bibir manis menurut Anissa? Kalau mau saya kasih contoh. Kalau menurut saya pemilik bibir manis adalah istri saya, karena dari bibirnya lah selalu keluar doa-doa untuk saya. Nah, ini langsung dijawab. Nanti biasanya saya cut ini untuk saya tampilkan diri Like. Oke. Siapa pemilik bibir manis menurut Anissa? Pemilik bibir manis menurut aku pasti ibu aku, sama aku di rumah. Karena tanpa beliau aku nggak akan di sini, dan beliau selalu tanpa aku minta doa-doanya selalu dicurahkan untuk anak-anaknya termasuk aku. Gitu. Luar biasa. Anissa, terima kasih sudah berkenan hadir di podcast saya ini. Insya Allah lain waktu kita bisa podcast lagi Anissa ya. Insya Dengan Allah. status Anissa yang sudah berubah yang lebih keren. Nah, Amin. ditunggu nanti cerita podcastnya tentang magangnya. Insya Allah diterima lolos. Amin. Amin ya. Nanti di sana sering healing di Jogja. Iya. Anissa terima kasih. Teman-teman di Manis, sampai jumpa di lain waktu dengan
narasumber yang keren-keren lainnya. Terima kasih. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bapak.